Pernah merasa dikhianati, disakiti, atau diremehkan? Pasti ada keinginan untuk membalas dendam, kan? Tapi tunggu dulu, menurut Stoikisme, balas dendam yang paling memuaskan bukanlah dengan membalas amarah dengan amarah, tapi dengan cara yang lebih bijaksana dan mendalam. Bagaimana jika kamu bisa mengubah rasa sakitmu menjadi kekuatan? Bagaimana jika balas dendammu adalah dengan menjadi pribadi yang lebih hebat, lebih kuat, dan lebih berdaya? Di video ini, kita akan membahas cara balas dendam yang paling memuaskan menurut filsafat Stoikisme. Jangan lewatkan, karena ini akan mengubah cara kamu memandang balas dendam selamanya. Dalam kehidupan ini, kita pasti pernah mengalami situasi di mana seseorang menyakiti kita, baik secara fisik maupun emosional. Dalam budaya modern, balas dendam seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang penuh dengan emosi dan bahkan kekerasan. Namun, dalam Stoikisme, pandangan tentang balas dendam jauh lebih dalam dan filosofis. Balas dendam bukanlah tentang membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan tentang bagaimana kita bisa menggunakan rasa sakit tersebut untuk memperbaiki diri dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Ketika seseorang menyakiti kita, seringkali reaksi alami kita adalah membalas. Kita merasa perlu membuktikan sesuatu kepada orang lain atau bahkan kepada diri sendiri. Tapi, apakah membalas itu benar-benar membuat kita merasa lebih baik? Menurut Stoikisme, balas dendam yang sejati bukanlah tentang menghancurkan orang lain, tetapi tentang membangun diri kita menjadi lebih kuat. Kendalikan emosi, jangan dikendalikan emosi. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam amarah dan dendam. Saat kita marah atau terluka, seringkali kita kehilangan kendali atas diri kita. Emosi mengambil alih, dan pada akhirnya kita bisa melakukan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Balas dendam dalam pandangan Stoikisme dimulai dengan mengendalikan emosi kita. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang Stoik, pernah berkata, orang yang paling kuat adalah mereka yang bisa mengendalikan diri di tengah kekacauan. Jika kamu bisa menahan amarah dan tidak bereaksi secara impulsif, kamu sudah memenangkan langkah pertama dalam balas dendam versi Stoikisme. Mengendalikan emosi bukan berarti menekan perasaanmu, tetapi lebih kepada memahami emosi tersebut dan memilih untuk tidak membiarkannya menguasai tindakanmu. Ini adalah tanda kekuatan sejati. Orang-orang di sekitarmu akan terkejut melihat betapa tenang dan bijaksananya kamu dalam menghadapi situasi yang sulit. Inilah daya tarik yang sesungguhnya. Fokus pada diri, bukan orang lain. Salah satu prinsip utama Stoikisme adalah untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Orang lain dan tindakan mereka seringkali berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana mereka memperlakukan kita, tetapi kita bisa mengendalikan respons kita. Balas dendam yang memuaskan adalah dengan tidak membiarkan mereka mengendalikan hidupmu. Setiap kali kamu terobsesi dengan balas dendam, sebenarnya kamu memberikan kekuatan kepada orang yang menyakitimu. Sebaliknya, alihkan fokusmu untuk memperbaiki diri, mengejar impianmu, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika kamu berhasil mencapai sesuatu yang besar, orang-orang yang pernah meremehkan atau menyakitimu akan melihat bahwa mereka tidak memiliki kuasa atasmu. Ini adalah balas dendam yang sesungguhnya. Dengan memperlihatkan bahwa kamu tidak terpengaruh oleh mereka dan bahwa kamu mampu berkembang menjadi lebih baik. Jadikan kesuksesanmu sebagai balas dendam. Kesuksesan adalah bentuk balas dendam yang paling memuaskan. Mengapa? Karena dengan berhasil dalam hidup, kamu tidak hanya membuktikan bahwa kamu lebih kuat dari rasa sakit atau hinaan yang pernah kamu terima, tetapi kamu juga menunjukkan kepada dunia bahwa kamu bisa bangkit dan menang tanpa perlu menghancurkan orang lain. Orang yang menyakitimu mungkin berharap untuk melihatmu jatuh, terpuruk, atau menyerah. Namun, ketika kamu menggunakan rasa sakit itu sebagai motivasi untuk bekerja lebih keras, belajar lebih giat, dan mencapai tujuanmu, kamu akan merasakan balas dendam yang jauh lebih bermakna. Kesuksesanmu akan berbicara lebih keras daripada amarahmu. Maafkan untuk bebasan diri. Stoikisme juga mengajarkan pentingnya memaafkan.
Memaafkan bukan berarti melupakan atau membiarkan orang lain terus menyakitimu. Sebaliknya, memaafkan adalah cara untuk melepaskan diri dari beban dendam yang kamu bawa. Ketika kamu memaafkan, kamu sebenarnya melepaskan dirimu dari perasaan negatif yang bisa menggerogoti kebahagiaanmu. Kebebasan sejati adalah ketika kamu tidak lagi terbelenggu oleh amarah atau dendam. Orang-orang yang menyakitimu tidak lagi memiliki kuasa atas emosimu. Berhenti menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Dalam pandangan Stoikisme, salah satu kesalahan terbesar yang bisa kita lakukan adalah menggantungkan kebahagiaan kita pada tindakan atau pengakuan orang lain. Jika kamu menghabiskan waktu untuk membalas dendam, sebenarnya kamu masih menggantungkan kebahagiaanmu pada orang yang menyakitimu. Kamu seolah-olah memberi mereka kuasa atas perasaanmu. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri kita sendiri, dari bagaimana kita merespons dunia, bukan dari bagaimana dunia memperlakukan kita. Balas dendam yang paling efektif bukanlah dengan membuat orang lain merasa sakit seperti kita, tetapi dengan menunjukkan bahwa kita bisa bahagia dan damai, terlepas dari apa yang mereka lakukan. Ketika kamu menemukan kebahagiaan dan ketenangan dalam dirimu sendiri, orang lain tidak lagi memiliki kuasa untuk menjatuhkanmu. Inilah kemenangan sejati, karena mereka tidak bisa lagi mengontrol suasana hatimu. Ubah rasa sakit menjadi kekuatan. Setiap kali kita terluka, kita diberi dua pilihan: membiarkan luka itu menghancurkan kita, atau menggunakannya untuk membangun kekuatan. Stoikisme mengajarkan bahwa kesulitan dan penderitaan adalah kesempatan untuk tumbuh. Rasa sakit ketika diterima dengan kebijaksanaan bisa menjadi bahan bakar untuk mencapai hal-hal besar. Ketika seseorang menyakitimu, gunakan rasa sakit itu sebagai motivasi untuk berkembang. Setiap kali kamu merasa marah atau dendam, alihkan energi itu untuk sesuatu yang produktif, belajar, bekerja, atau mencapai tujuan yang lebih tinggi. Rasa sakit yang dulu terasa berat akan berubah menjadi kekuatan yang mendorongmu ke arah kesuksesan. Inilah balas dendam yang memuaskan, membuktikan bahwa rasa sakitmu tidak menghancurkanmu, tetapi malah membuatmu lebih kuat. Orang yang pernah meremehkanmu akan melihat bahwa kamu telah bangkit lebih tinggi daripada sebelumnya. Jangan menunggu pengakuan dari orang yang menyakitimu. Salah satu jebakan dalam balas dendam adalah harapan untuk mendapatkan pengakuan atau permintaan maaf dari orang yang telah menyakitimu. Namun, Stoik mengajarkan bahwa pengakuan dari orang lain tidak penting. Kebahagiaan dan kedamaian datang dari bagaimana kita memandang diri sendiri, bukan dari bagaimana orang lain memandang kita. Jika kamu terus-menerus menunggu permintaan maaf atau pengakuan, kamu masih memberikan kekuasaan kepada orang yang menyakitimu. Sebaliknya, lepaskan harapan tersebut. Balas dendam terbaik adalah menunjukkan bahwa kamu tidak membutuhkan pengakuan mereka untuk merasa damai. Kamu telah bergerak maju dan hidupmu tidak lagi dikendalikan oleh perasaan negatif. Ketika kamu tidak mengharapkan apapun dari mereka, kamu telah benar-benar bebas. Dan kebebasan inilah yang membuat balas dendammu begitu memuaskan. Bangun karakter, bukan reputasi dalam Stoikisme. Ada perbedaan penting antara karakter dan reputasi. Reputasi adalah bagaimana orang lain melihatmu, sedangkan karakter adalah siapa dirimu sebenarnya. Balas dendam yang sering kita lihat di dunia modern berfokus pada bagaimana kita terlihat di mata orang lain. Apakah kita menang? Apakah kita berhasil membalas? Namun, menurut Stoikisme, balas dendam yang sejati adalah membangun karakter kita, bukan hanya memperbaiki reputasi. Karakter adalah hal yang lebih dalam dan lebih abadi daripada reputasi. Ketika kamu fokus pada menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih kuat, kamu secara alami akan memiliki reputasi yang baik. Orang-orang akan melihatmu sebagai seseorang yang memiliki integritas dan kekuatan moral, bukan sebagai orang yang hanya berusaha membalas dendam. Balas dendam yang paling memuaskan adalah ketika kamu fokus pada karakter dan membiarkan reputasimu mengikuti. Dengan cara ini, kamu akan dihormati bukan karena pembalasan, tetapi karena keteguhan dan kebijaksanaanmu. Semimukan ketenangan dalam keheningan. Salah satu ajaran utama dalam Stoikisme adalah pentingnya menemukan ketenangan batin.
Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terganggu oleh hal-hal eksternal, tetapi fokus pada ketenangan batin yang bisa kita kendalikan. Ketika kamu dikhianati atau disakiti, biasanya ada dorongan untuk berbicara, membalas, atau membuat keributan. Namun, balas dendam terbaik adalah dengan menemukan kedamaian dalam keheningan. Orang yang paling kuat adalah mereka yang bisa tetap tenang dalam badai. Dengan tidak bereaksi berlebihan, kamu menunjukkan bahwa kamu lebih besar dari situasi tersebut. Orang-orang yang pernah menyakitimu akan merasa terkejut dengan ketenanganmu, dan mereka akan menyadari bahwa mereka tidak bisa mengganggumu. Keheningan adalah senjata yang kuat dalam balas dendam versi Stoikisme. Ketika kamu tidak bereaksi, kamu tidak hanya menunjukkan ketenangan batin, tetapi juga bahwa kamu tidak terenggu oleh tindakan orang lain. Ini adalah bentuk kemenangan yang sangat memuaskan. Jalani hidup dengan tujuan, bukan dendam. Akhirnya, balas dendam terbaik menurut Stoikisme adalah dengan menjalani hidup yang penuh tujuan. Ketika kamu fokus pada hal-hal besar yang ingin kamu capai, dendam akan terasa kecil dan tidak penting. Kamu tidak lagi terfokus pada masa lalu atau orang yang pernah menyakitimu, tetapi pada visi besar yang ingin kamu wujudkan dalam hidupmu. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan dendam. Setiap hari adalah kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan mencapai hal-hal yang bermakna. Ketika kamu menjalani hidup dengan tujuan yang jelas, kamu akan melihat bahwa orang-orang yang pernah menyakitimu hanyalah bagian kecil dari perjalanan hidupmu. Mereka tidak lagi penting, dan dendam terhadap mereka hanya akan menghambat perkembanganmu. Balas dendam yang sejati adalah ketika kamu hidup dengan penuh keberanian dan makna, mencapai impianmu, dan meninggalkan jejak yang positif di dunia. Orang yang pernah meremehkanmu akan melihat bahwa kamu telah melampaui semua ekspektasi mereka, dan itulah balas dendam yang paling memuaskan. Pada akhirnya, balas dendam yang paling memuaskan bukanlah tentang menyakiti kembali orang yang telah menyakitimu, tetapi tentang menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam, dari kemampuan untuk mengendalikan emosi, membangun karakter, dan fokus pada tujuan hidup yang lebih besar. Setiap kali kamu merasa disakiti atau diremehkan, ingatlah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kamu merespons. Kamu bisa terjebak dalam dendam yang hanya akan menggerogoti kebahagiaanmu, atau kamu bisa memilih jalan yang lebih bijak, jalan yang penuh dengan kedamaian, kekuatan, dan kesuksesan. Balas dendam terbaik adalah ketika kamu hidup dengan penuh makna dan mencapai hal-hal besar yang membuat orang-orang yang pernah meremehkanmu menyadari bahwa mereka tidak lagi penting. Biarkan kesuksesan dan ketenanganmu berbicara. Itulah balas dendam yang paling memuaskan menurut filsafat Stoikisme.